Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menerangkan tentang kewajiban dan hak. Kelompok kami terdiri atas Amelia, Dian Permatasari, dan Ali Akbar. 01. Pengertian kewajiban dan hak. Saya akan menerangkan tentang pengertian kewajiban dan hak. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dikerjakan. Keharusan sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Kewajiban juga bisa berasal dari hak yang kita peroleh, seperti saat kita diberikan hak untuk mengenyam pendidikan. Kita memiliki kewajiban untuk belajar dengan baik. Contoh lainnya adalah di saat kita memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Kita memiliki kewajiban untuk menghargai pendapat orang lain. Hal ini merupakan salah satu konsekuensi dari sifat HAM, yaitu universal, berlaku untuk semua. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang suatu hal yang benar, memiliki kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat. 1. Berhak mendapat pekerjaan serta penghidupan yang layak. 2. Berhak untuk hidup serta mempertahankan kehidupannya. 3. Berhak untuk berkeluarga serta melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah. 2. Harmoni kewajiban dan hak warga negara. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapat penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan warga negara. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Oleh karena itu, diperlukannya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara agar terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis dan berkesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Yang selanjutnya adalah sumber historis, sosiologis, dan politik dari kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Pertama adalah sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. John Locke adalah orang yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat. Yang pertama adalah Magna Carta 1215, yaitu piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan yang berisi pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua, Revolusi Amerika 1276, yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Hasil dari revolusi ini adalah Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan.
Tiga, Revolusi Prancis 1789, yaitu bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Hasil dari revolusi ini adalah pernyataan hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan ini memuat tiga hal. Yang pertama adalah hak atas kebebasan, yang kedua kesamaan, dan yang ketiga adalah persaudaraan. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM semakin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, atau the Four Freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi, yang pertama adalah kebebasan untuk beragama, 2 kebebasan untuk berbicara, 3 kebebasan dari kemelaratan, dan yang keempat adalah kebebasan dari ketakutan. Yang kedua adalah sumber sosiologis. Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita, yaitu yang pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbuhnya struktur kekuasaan atau autokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. 2. Sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau sosiokultural animosity. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat beragama, kelas sosial, dan kampung. Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas atas dengan kelas bawah, tetapi justru lebih sering horizontal antara sesama rakyat kecil. Sehingga konflik yang terjadi bukan konflik yang korektif tetapi destruktif, atau bukan fungsional tetapi disfungsional. Sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri atau self-destroying nation. Ciri lain dari konflik yang terjadi di Indonesia adalah bukan hanya yang bersifat terbuka atau manifest konflik, tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah konflik yang tersembunyi atau latent konflik antara berbagai golongan. Sociocultural animosity adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat mekanisme sosialis kebencian yang berlangsung di hampir seluruh peranata sosial di masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi massa, organisasi politik, dan sebagainya. 3 adalah sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal reformasi, pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat, yaitu yang pertama, pengamandemen UUD NRI 1945. 2. Penghapusan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. 3. Menegaskan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 4. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antar pusat dan daerah. 5. Otonomi daerah. 6. Mewujudkan kebebasan pers.
7. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan beragam penafsiran atau lebih dari satu tafsir atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yaitu perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999, perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR 2003, perubahan ketiga pada Sidang Tahunan MPR 2014, perubahan keempat pada Sidang Tahunan MPR 2002. Dari kelompok kami, bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada saran maupun pertanyaan mohon disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.